Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semua. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas Infrastruktur Wilayah dan Kota C akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kami mengenai infrastruktur drainase Surabaya Utara. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Lamzafar Hakim, dengan NRP 1139. Berikutnya ada Komang Somyagita Ningtyas dengan NRP 1143. Berikutnya ada Watun Isnaini dengan NRP 1153. Dan terakhir merupakan Aulia Balkis Sukma dengan NRP 1174. Pertama, kami akan membahas mengenai pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, dengan seiring berkembangnya waktu, maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat, sehingga kebutuhan lahannya pun akan meningkat. Bergantinya penggunaan lahan yang dahulunya merupakan daerah resapan menjadi kawasan permukiman dapat menghambat proses dalam sirkulasi air yang dapat menimbulkan ada limpasan air yang akan mengakibatkan timbulnya banjir. Maka dari itu diperlukannya adanya analisis kebutuhan infrastruktur sistem drainase yang menunjang pada wilayah Surabaya Utara. Untuk tujuan bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuan. Kami dari melakukan analisis ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mendapatkan data infrastruktur drainase di wilayah Surabaya Utara. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi infrastruktur drainase di wilayah Surabaya Utara. Serta yang ketiga ialah menganalisis kebutuhan infrastruktur drainase di wilayah Surabaya Utara. Bisa di next. Adapun ruang lingkup wilayah studi kami terdiri dari wilayah Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Kerembangan, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Bulak. Bisa di next lagi. Selanjutnya ada kondisi existing dari sistem drainase di wilayah Surabaya Utara. Berikut ini merupakan peta jaringan drainase dari UP3 Tambakwedi. Dapat dilihat pada peta yang berwarna biru tua ialah jaringan primer, yang berwarna biru muda ialah jaringan drainase sekunder, serta yang berwarna hijau adalah jaringan drainase tersier. Bisa di next lagi. Baik, selanjutnya ada tabel arah aliran drainase di UP3 Tambakwedi, yang terdiri dari sistem drainasenya, lalu luas daerah pemantasan existing yang dengan satuan hektar arah alirannya, serta muara dari drainase tersebut. Selanjutnya, ada dokumentasi dari drainase di wilayah Surabaya Utara. Yang pertama, ada drainase di Kecamatan Pabean Cantikan. Gambar yang paling kiri ini adalah sistem drainase primer, yang tengah sekunder, serta yang paling kanan adalah drainase tersier. Selanjutnya ada drainase di Kecamatan Semampir. Terlihat pada sistem jaringan drainase tersier terdapat sampah yang dapat mengganggu kinerja dari sistem drainase tersebut. Bisa di next lagi. Selanjutnya ada di Kecamatan Kerembangan. Di kecamatan ini terlihat lebih bersih daripada di kecamatan sebelumnya. Bisa di next lagi. Selanjutnya adalah sistem drainase di Kecamatan Kenjeran. Dan yang terakhir ada drainase di Kecamatan Bulak. Pada sistem drainase sekunder terlihat sampah yang menumpuk dan dikhawatirkan dapat menimbulkan genangan. Selanjutnya ada analisis hidrologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjut mengenai analisis hidrologi. Untuk analisis hidrologi sendiri dibagi menjadi 2 pembahasan, yaitu pertama merupakan curah hujan, yang kedua merupakan banjir dan genangan. Berikut yang telah tertera merupakan tabel dari curah hujan yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik Kota Surabaya dalam angka tahun 2022. Di sini menjelaskan terdapat 2, yaitu bulan dan jumlah curah hujannya. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa terjadi kenaikan dan turunan pada setiap bulannya. Ini merupakan hari hujan atau jumlah hari hujan per bulannya. Data ini juga didapatkan melalui Badan Pusat Statistik Kota Surabaya dalam angka tahun 2022. Berdasarkan data yang diketahui, jumlah dari hujan per hari mengalami kenaikan yang tidak stabil pada pertengahan tahun menuju bulan akhir, dan mengalami penurunan dalam awal tahun menuju bulan pertengahan. Berikutnya mengenai banjir dan genangan. Secara geografis, kota Surabaya tidak termasuk daerah rawan bencana karena letaknya jauh dari gunung berapi aktif dan tidak dilalui oleh sungai-sungai besar.
Kejadian bencana yang umum terjadi di Kota Surabaya merupakan banjir dan kebakaran. Beberapa wilayah di Kota Surabaya mengalami genangan dengan ketinggian yang bervariasi, mulai dari 10 sampai 17 cm, dengan waktu genangan paling lama sekitar 6 jam. Kota Surabaya dilalui oleh sungai yang sangat berpengaruh pada ketersediaan air baku dan sistem utama drainase kota ini. Beberapa sungai tersebut adalah antara lain sebagai berikut. Ada Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Mas, dan Kali Makmur. Mengacu pada dokumen RT RW Kota Surabaya, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan adalah sebagai berikut. Terdapat 13 faktor. Yang pertama merupakan lebar saluran drainase sempit dan dangkal, bahkan tersumbat atau mampet, terutama karena sampah. Yang kedua merupakan luapan sungai dan air kiriman. Yang ketiga merupakan daerah kantung air. Yang keempat merupakan air balik atau backwater dari sungai terdekat. Yang kelima merupakan kurangnya jumlah saluran tersier, terutama pada daerah-daerah perkampungan. Yang keenam merupakan tidak terdapatnya saluran pemasutan. Yang ketujuh merupakan lokasi merupakan dataran rendah, di mana elevasi jalan lebih rendah dari bantaran sungai. Yang kedelapan merupakan lokasi kontur jalan atau daerah merupakan cekungan. Yang kesembilan merupakan sedimentasi tinggi atau pendangkalan saluran. Yang kesepuluh merupakan saluran tidak mampu menampung luberan air yang tersumbat. Yang kesebelas merupakan pertemuan dari dua saluran, sedangkan lebar salurannya tetap. Yang ke-12 merupakan jembatan dan gorong-gorong sempit, dan terakhir merupakan karena pasang air laut. Berikut merupakan tabel mengenai area genangan pada Kecamatan Kenjeran yang terdapat di beberapa kelurahan. Yang pertama ada Tanah Kali Kedinding dan Bulak Banteng, kedua ada Sirtopo Wetan, ketiga ada Sirtopo Wetan dan Bulak Banteng. Yang keempat ada Sirtopo Wetan, dan yang terakhir merupakan Tanah Kali Kedinding. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui juga bahwa rata-rata tinggi genangan merupakan 10 sampai 30 cm dengan luas area seperti yang sudah disebutkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya dalam angka tahun 2022 menyampaikan pula mengenai bencana banjir yang terjadi pada Kota Surabaya, namun diperjelas dengan kasus terperinci berdasarkan kecamatan. Data tersebut menyatakan bahwa kawasan dari Surabaya Utara yang meliputi Kecamatan Kerembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Bulak sama sekali tidak terjadi banjir di dalamnya. Sedangkan tahun yang digunakan pada data BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Surabaya dalam angka tahun 2022 ini merupakan jarak 3 tahun, di mana pada 3 tahun ini tidak ditemukan sama sekali bencana kebanjiran yang terjadi pada kecamatan yang letaknya berada pada bagian Surabaya Utara. Berikutnya merupakan potensi dan masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada potensi dan masalah yang terjadi pada Surabaya Utara. Yang pertama potensi dari data yang dipaparkan sebelumnya, ditemukan bahwa saluran drainase di 5 kecamatan yang ada di Surabaya Utara sudah lengkap oleh 3 saluran, yaitu saluran primer, sekunder, dan tersier. Boleh di next. Untuk masalah sendiri, ada beberapa masalah yang terjadi di Surabaya Utara. Yang pertama ada masih ditemukannya sampah pada saluran drainase yang bisa mengakibatkan terjadinya genangan atau banjir pada ruas jalan. Yang kedua, terdapat saluran drainase yang belum cukup menampung air tampungan, sementara seperti saluran drainase Tanjung Sedari di Kecamatan Kerembang dan saluran Kenjeran pada Kecamatan Bulak. Yang ketiga, pada saluran Kerembang, saluran drainase yang sempit di daerah hulu karena banyaknya permukiman penduduk. Dan yang terakhir, kondisi topografi pada saluran Kenjeran Kecamatan Bulak yang sangat datar dan cukup rendah terhadap permukiman laut, sehingga ketika saat laut air pasang dibarengi dengan hujan deras akan mengakibatkan genangan di beberapa kawasan seperti KP Bulak Kenjeran, Kompleks TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, hingga kawasan Bulak Cumpat. Selanjutnya, berikutnya ada rencana pengembangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu rencana pengembangan, bisa di next. Rencana pengembangan jaringan drainase di Surabaya Utara. Nah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 sampai 2038, wilayah Surabaya Utara ini termasuk ke dalam 2 bagian wilayah perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi, yaitu UP3 Tambakodi, yang mana di dalamnya itu ada Kecamatan Bulak dan Kecamatan Kenjeran, dan UP5 yaitu UP5 Tanjung Perak, yang mana di dalamnya itu ada Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Kerembang. Next.
Dalam perda tersebut terdapat rencana jaringan drainase primer dan drainase sekunder yang mana di UP 3 tambah Wedi untuk jaringan primernya yaitu saluran kali Pegirian, saluran kali Tambak Wedi, Jeblokan, saluran Lebak Indah, saluran Kenjeran. Kemudian untuk yang di UP 5 itu ada saluran kali Pegirian, saluran kali Greges, dan saluran kali Anak. Kemudian selanjutnya yaitu ada rencana jaringan untuk jaringan drainase sekunder. Di UP3 itu ada saluran Bulak Banteng, saluran Tambak Wedi Utara, saluran Banda Rejo, saluran Banda Wedi Utara 2, saluran Bulak Banteng Tengah, saluran Bulak Banteng Timur, dan lain-lain sampai saluran Larangan Barat. Sedangkan untuk UP5 Tanjung Perak itu jaringan drainase sekundernya ada saluran Sidotopo Wetan, saluran Demak Timur, saluran Krembangan Baru, saluran Indrapura 1, saluran Jepara, dan yang sampai yang terakhir itu saluran Rutu Kalianyar. Next. Berikut merupakan peta rencana jaringan drainase di UP3 Tambak Wedi. Seperti yang dapat dilihat, untuk rencana jaringan UP Tambak 3 ini yang di garis merah. Next. Kemudian selanjutnya yaitu ada peta rencana jaringan drainase UP5 Tanjung Perak. Bisa di next. Nah, untuk rencana pengembangan jaringan drainase di wilayah Surabaya Utara, yaitu yang pertama, rencana prasarana pematusan utama diusulkan dalam SDMT sebagai berikut, yang mana pembangunan muara pembuangan yang diperbaiki untuk saluran primer Kenjeran melewati permukiman baru dan tambah ikan di kawasan pantai agar menurunkan elevasi muka air pada jaringan pematusan pada saat intensitas curah hujan tinggi. Kemudian menyediakan 2 waduk atau buzem untuk sistem daerah rendah Kenjeran untuk ditempatkan pada lahan yang saat ini digunakan untuk tambak ikan untuk menampung air pada saat laut pasang. Kemudian yang kedua yaitu rencana pengembangan sistem drainase kota atau juga disebut sistem pematusan dilakukan melalui pembentukan sistem rayon. Wilayah UP3 Tambak Wedi termasuk dalam Rayon Gubeng. Rayon Gubeng ini meliputi Tambak Wedi, Jeblokan Hulu, Jeblokan Hilir, Tanah Kali Kedinding, Lebak Indah, Kenjeran, dan lain-lainnya. Next. Untuk yang ketiga yaitu arahan pengembangan saluran pematusan pada Rayon Gubeng yaitu primer kali Tambak Wedi perlu adanya pembersihan saluran dan pemeliharaan rutin, yang mana saluran Kenjeran ini perlu adanya pembersihan saluran, relokasi bangunan utilitas, serta penertiban bangunan di bantaran saluran. Kemudian yang keempat yaitu rencana penanggulangan banjir Kota Surabaya, khususnya pada UP3 Tambak Wedi antara lain banjir di Tambak Sari, Kapas Kerapung, dan lain-lain dengan rekomendasi normalisasi saluran Tambak Wedi. Saluran primer, peningkatan saluran Tambak Wedi, peningkatan dan pelebaran saluran Pegirian, peningkatan saluran Tanah Merah, pembuatan saluran baru dan pendalaman saluran Kenjeran, saluran sekunder, peningkatan saluran, pompa air, dan realisasi rencana yang ada. Untuk saluran tersier, pembuatan saluran baru Bulak Banteng Baru dan Bulak Banteng Tengah, kemudian pembuatan saluran baru Tambak Wedi, kemudian peningkatan saluran dan pembuatan pompa baru saluran Randu Barat untuk menunjang kelancaran aliran air pada sistem saluran, maka diperlukan pengembangan rumah pompa yang meliputi muara kali Jeblokan, muara Nambangan, dan muara saluran Lebak Indah. Next. Kemudian untuk kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu wilayah Kota Surabaya bagian utara ini meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Kerembangan, Kecamatan Kenjeran, dan yang terakhir merupakan Kecamatan Bulak. Nah, dapat disimpulkan bahwa setelah mengetahui kondisi dan menganalisis kebutuhan infrastruktur drainase di wilayah Surabaya Utara, semua kecamatan memiliki saluran primer, sekunder, dan tersier, namun dengan keadaan yang berbeda-beda. Kemudian terkait curah hujan, berdasarkan data dapat diketahui bahwa jumlah dari hujan per hari mengalami kenaikan yang tidak stabil pada pertengahan tahun menuju bulan akhir, dan mengalami penurunan dari awal tahun menuju bulan pertengahan.
Nah, untuk masalah yang ditemui dalam infrastruktur drainase di Surabaya Utara ini yaitu masih ditemukan sampah pada saluran drainase yang bisa mengakibatkan terjadinya genangan atau banjir pada ruas jalan yang dapat meningkatkan genangan banjir. Kemudian terdapat saluran drainase yang belum cukup menampung air tampungan sementara seperti saluran drainase Tanjung Sadari di Kecamatan Krembang dan saluran Kenjeran pada Kecamatan Bula. Kemudian masalah lainnya itu ada pada saluran Krembang, saluran drainase yang sempit di daerah hulu karena banyaknya permukiman penduduk dan masalah-masalah lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan arah pengembangan yang bisa dilakukan salah satunya yaitu arahan pengembangan saluran pematusan pada Rayon Gubeng yaitu primer kali tambak wedi perlu adanya pembersihan saluran dan pemeliharaan rutin sehingga saluran Kenjeran perlu adanya pembersihan saluran, relokasi bangunan utilitas, serta penertiban bangunan di bantaran saluran. Next. Untuk saran dan rekomendasi bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada berdasarkan pembahasan dan masalah yang telah dianalisis sebelumnya, adapun saran dan rekomendasi yang mungkin bisa dilakukan oleh kawasan Surabaya Utara untuk mengatasi permasalahan jaringan drainase. Yang pertama, diperlukannya pembersihan secara berkala pada saluran drainase agar tidak terdapat sampah yang menghambat saluran drainase. Yang kedua, dilakukan pelebaran saluran drainase sesuai dengan fungsinya agar dapat menampung air pada saluran drainase. Yang ketiga, bisa membangun sarana fasilitas drainase yang berwawasan lingkungan seperti normalisasi saluran primer, sekunder, dan juga tersier. Dan yang terakhir yaitu melakukan optimalisasi pompa banjir dan pembangunan pompa baru. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.